Min Seorin yang sedang mendengarkan musik di tempat tidurnya berpikir, ia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan koneksi dengan lebah batu secepat ini dan merasa sangat beruntung. Sementara itu, Dolsoy yang terus-menerus bergerak, membuat Min Seorin kesal. Min Seorin pun berteriak agar Dolsoy berhenti berisik. Dolsoy hanya menjawab, "Nyang nyang nyang," dengan ekspresi kekhawatiran. Tak lama kemudian, suara bel berbunyi, membuat Dolsoy senang. Min Seorin pun bingung melihat kelakuan Dolsoy yang tidak biasa. Sebuah paket yang datang membuat Min Seorin marah karena Dolsoy memesan paket tanpa sepengetahuannya. Dengan wajah berbinar-binar, Dolsoy mengambil paket tersebut dari Min Seorin. Min Seorin sangat bingung, apa yang dibeli Dolsoy sampai ia begitu senang. Dolsoy pun menyiapkan sebuah bingkai foto dengan gembira. Dengan senyum nakal, Dolsoy melirik Min Seorin dan mulai membuka paketnya. Ternyata, sesuatu yang dikeluarkan Dolsoy untuk diletakkan di dalam bingkai foto itu adalah tanda tangan Kyuk Young-ye. Min Seorin sangat terkejut, tetapi ia meragukan keaslian tanda tangan tersebut, karena di sana juga ada tanda tangan Hawa. Hal ini membuat Min Seorin langsung berbaring kembali di atas kasur yang nyaman. Sementara itu, di rumah Geon-woo, ia sedang menelepon Night. Geon-woo menceritakan kejadian yang ia alami bersama Min Seorin kepada Night. Karena itu, Geon-woo meminta Night untuk kompak berbicara bahwa kepompong yang diberikan oleh Geon-woo itu berasal dari Shinhwa Group. Night tentu saja tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apalagi setelah mendengar cerita dari Geon-woo, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Night. Geon-woo mendengarkan dengan serius apa yang Night katakan. Night menjelaskan bahwa lebah batu yang ada di Jakabaring adalah spesies yang tidak menyerang manusia. Night menyarankan untuk segera mendaftarkan hak paten untuk lebah batu yang ada di Jakabaring. Hawa dan Gaon yang berada di samping Geon-woo saling bertatap-tatap bingung. Apa itu hak paten? Geon-woo masih ragu untuk melakukannya, karena toh itu hanya lebah batu yang tidak menyerang manusia, kenapa harus dipatenkan? Night menjelaskan bahwa pendaftaran ini untuk teknik yang digunakan oleh Geon-woo untuk membuat lebah batu menjadi jinak. Night mendesak Geon-woo untuk segera melakukan pendaftaran hak paten. Night juga menjelaskan bahwa ada situasi di mana kepompong lebah batu ditinggalkan di luar sarang lebah batu. Jika ada seseorang yang mencoba mengambil kepompong itu dan mendaftarkan hak ciptanya atas namanya, itu bisa membuat Geon-woo kesulitan di masa depan. Terlebih, di Jakabaring sering muncul orang-orang yang mondar-mandir mencari sesuatu. Sepertinya mereka mencari kepompong yang ditinggalkan oleh lebah batu. Geon-woo cukup kaget mendengar itu. Ia tidak percaya ada orang-orang seperti itu. Geon-woo tidak menyangka bahwa mereka semua tidak seperti Min Seorin yang hanya suka meneliti lebah batu, pikir Geon-woo. Setelah memikirkan semua itu, Geon-woo pun setuju untuk mendaftarkan hak paten tersebut, namun ia masih ragu. Jika ia mendaftarkannya, namanya akan tercantum di atas hak paten itu. Night memberikan saran. Jika Geon-woo tidak ingin namanya tercantum, Night menyarankan untuk mendaftarkan hak paten atas nama perusahaan Shinhwa Farms. Geon-woo masih ragu apakah boleh menggunakan nama perusahaan itu. Tentunya, Night mengatakan itu tidak masalah karena jika hak paten didaftarkan atas nama Shinhwa Farms, hak patennya otomatis akan berada di tangan CEO perusahaan, yang berarti Geon-woo sendiri. Mendengar itu, Geon-woo terkejut. Kenapa saya tiba-tiba bisa jadi CEO, pikirnya. Di samping Geon-woo, Gaon merasa bingung, apa itu CEO? Hawa pun menjelaskan kepada Gaon bahwa CEO adalah orang yang sangat hebat. Hawa pun memasang tubuh tegapnya seolah-olah ia adalah seorang CEO. Sementara itu, percakapan antara Night dan Geon-woo masih berlanjut, di mana Night menjelaskan bahwa perusahaan Shinhwa Farms memang dibuat untuk Geon-woo. Selain itu, karena Geon-woo, nonanya bisa kembali bersemangat. Night ingin membantu Geon-woo sebisa mungkin, dan ia menjamin bahwa kehidupan sehari-hari Geon-woo tidak akan berubah sama sekali. Setelah mendengar penjelasan Night, Geon-woo meminta bantuan Night untuk melakukan apa yang telah disarankan. Setelah Geon-woo menutup telepon, tiba-tiba Hawa dengan postur wibawanya mengatakan sesuatu kepada Geon-woo dengan serius. Geon-woo bingung, Hawa ingin menjadi presiden direktur. Geon-woo pun merasa senang dengan senyuman yang muncul di wajahnya. Ia pun menyetujui permintaan Hawa, dan di masa depan, perusahaan akan dipercayakan kepada presiden direktur Hawa. Geon-woo cukup kaget, dari mana Hawa mempelajari semua hal ini? Sementara itu, dengan postur wibawa dan bangganya, Hawa berdiri tegap di samping Geon-woo. Kemudian, mereka pergi bekerja kembali dengan perasaan hati yang senang. Geon-woo tiba-tiba berhenti ketika Yejun dan Ayam Es mendekatinya. Geon-woo menanyakan urusan apa lagi yang ingin Yejun katakan, namun Yejun bingung dan malu untuk mengatakannya.
Kemudian, Geon-woo mengingat sesuatu. Sejak Ye-jun tahu bahwa Geon-woo bisa meracik teh madu lebah batu, Ye-jun sering datang untuk meminumnya. Namun, pemikiran Geon-woo salah. Kali ini, Ye-jun mengatakan bahwa keluarganya akan pergi liburan ke pantai. Mendengar itu, Geon-woo merasa iri karena mereka bisa liburan ke pantai. Hawa pun bingung, apa itu pantai? Melihat ekspresi Geon-woo, Ye-jun pun menawarkan kepada Geon-woo untuk ikut berlibur ke pantai bersama mereka. Namun, Geon-woo menolaknya karena pertanian sedang dalam keadaan sulit saat ini. Ye-jun merasa bingung. Bukankah Geon-woo memiliki banyak waktu karena ia seorang petani roh? Ye-jun terus memujuk Geon-woo, namun dengan tegas Geon-woo menolaknya. Bagaimana seorang petani bisa meninggalkan ladangnya, kata Geon-woo. Hawa pun ikut meniru apa yang dilakukan Geon-woo dan dengan ekspresi seriusnya berkata, Hawa-hawa. Ye-jun tidak pantang semangat dalam membujuk Geon-woo. Karena berlibur ke pantai adalah momen terbaik untuk membuat kenangan bersama keluarga. Mendengar ini, Geon-woo dan Hawa merasa terusik keinginannya. Setelah dipikir-pikir, anak-anak belum pernah berlibur selama ini. Geon-woo pun memutuskan untuk ikut berlibur bersama Ye-jun di pantai. Keputusan Geon-woo membuat semuanya sangat senang. Setelah Geon-woo memutuskan untuk berlibur ke pantai secara tiba-tiba, mereka semua pun bekerja dengan semangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum berangkat. Setelah mendiskusikan frekuensi penyiraman dengan Hawa, mereka kembali berlari dengan semangat untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Tiba-tiba, Geon-woo berhenti. Ia berpikir sejenak. Jika ia berlibur bersama Ye-jun, berarti ia bisa bertemu idolanya, Park Jung-hyuk dan Jung Soo-jin. Geon-woo merasa senang dan memutuskan untuk meminta tanda tangan mereka. Melihat Geon-woo tersenyum sendiri, Hawa dan Gaon merasa bingung. Mereka pun melanjutkan pekerjaan yang sibuk ini tanpa merasa lelah sama sekali. Beberapa hari kemudian, Geon-woo memberi pesan kepada para roh pertaniannya. Ladang telah dibersihkan, tinggal para roh yang akan menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang, membuat Hawa melirik ke sumber suara tersebut. Kepala desa datang mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Geon-woo dan yang lainnya bekerja sangat keras. Geon-woo hanya bisa tersenyum kecil dan menjelaskan bahwa ada hal lain yang ingin ia lakukan, jadi mereka harus menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Hawa pun menyapa kepala desa dengan semangat. Kepala desa sangat senang melihat Hawa yang penuh semangat dan ceria. Kepala desa kemudian menegur Geon-woo. Meskipun mereka sibuk, mengajak anak-anak berlarian di tengah panasnya sinar matahari tentu tidak baik. Geon-woo pun menyadarinya dan langsung meminta maaf kepada Hawa dan Gaon. Namun, Hawa dan Gaon merasa baik-baik saja, mereka tidak merasakan panas sama sekali dan terlihat sangat bersemangat tanpa lelah. Kepala desa pun memberikan air kepada Hawa dengan senang hati dan berkata kepada Geon-woo, jika Geon-woo ingin menjadi kepala desa, ia harus lebih memperhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya. Geon-woo kaget mendengar bahwa ia akan menjadi kepala desa. Dengan senyum, Geon-woo mengonfirmasi hal tersebut, ia bingung. Ia tidak pernah mendaftar menjadi kepala desa, apalagi masih ada banyak orang di perkumpulan anak muda. Kepala desa kesal, mengatakan bahwa perkumpulan anak muda tersebut isinya orang-orang yang sudah berusia 40 hingga 50 tahun. Hal itu tidak penting. Yang penting adalah berkat Geon-woo, desa mereka mendapatkan bantuan dari grup Shinhwa dan desa mereka berkembang pesat. Jadi, daripada membiarkan pemuda aneh yang tidak jelas menjadi kepala desa dengan alasan dan janji-janji yang aneh, lebih baik jika posisi tersebut diberikan kepada pemuda hebat seperti Geon-woo. Pernyataan kepala desa membuat Geon-woo terdiam dan kebingungan. Namun, ia memutuskan untuk memikirkan hal tersebut terlebih dahulu. Kepala desa pun pamit dan berpisah dengan mereka. Geon-woo masih memikirkan perkataan kepala desa yang mengatakan bahwa dirinya adalah pemuda yang luar biasa. Sejak menjadi manusia super, Geon-woo sudah menanam berbagai produk pertanian berkualitas tinggi dalam jumlah yang sangat banyak. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengannya kini menjadi jauh lebih dekat. Geon-woo masih merasa bahwa dirinya tidak sehebat itu. Semua pencapaian tersebut adalah berkat Hawa yang telah mengubah hidupnya hingga sampai di titik ini. Karena merasa senang, Geon-woo mengajak Hawa dan Gaon untuk mengadakan pesta barbeque malam itu. Beberapa hari kemudian, Jung Soo-chen berkunjung. Ia membawa hadiah untuk ayah dan ibu dengan perasaan riang. Melihat Jung Soo-chen datang, ayah dan ibu langsung panik dan meminta tolong padanya untuk menyelamatkan mereka. Dengan ekspresi menyeramkan, ayah dan ibu menatap Geon-woo yang baru saja ingin menyambut Jung Soo-chen. Geon-woo hanya tersenyum dan mengajak Jung Soo-chen untuk makan bersama.
Jung Su-chen tentu saja menerimanya dengan senang hati. Namun, ayah dan ibu merasa marah dan tubuh mereka bergetar hebat. Suasana di meja makan menjadi suram, membuat Jung Su-chen bertanya-tanya ada masalah apa dengan Geon-woo. Geon-woo pun menjelaskan bahwa ia melihat di televisi bahwa kar sapi sedang populer, jadi ia memutuskan untuk mencobanya. Tapi, kar sapi buatan Geon-woo terlihat sangat menakutkan. Ibu pun meminta maaf karena tidak mencegah Geon-woo memasak. Namun, Jung Su-chen sebagai seorang koki tidak hanya melihat penampilan masakan, ia harus merasakan masakannya juga. Setelah melihat bahan-bahan yang digunakan, ia berkata, tteokbokki yang terlihat seperti kue beras yang dimasukkan ke dalam lubang api neraka, kemudian dikeluarkan. Bubuk cabai rang es, jagung, dan kentang rang a. Sebagai koki, saya sarankan Anda mencoba untuk mengetahui bahwa hidangan seperti ini memang ada di dunia. Namun, sebagai manusia, disarankan untuk menghindarinya. Sial dengan semua bahan yang berharga ini. Dengan senyum ngeselinya, Geon-woo dengan percaya diri mengatakan bahwa ia memasukkan semua bahan pertanian kelas unggul. Dan dengan wajah menyeramkan, Geon-woo mempersilakan Jung Su-chen untuk mencobanya. Ayah, ibu, dan Jung Su-chen terdiam. Gaon yang bingung melihat mereka tidak segera makan, akhirnya tidak sabar dan melompat ke atas meja. Dengan mulut besar, Gaon memakan masakan itu. Geon-woo mencoba menghentikan Gaon, namun ditahan oleh ayah dan ibu. Dengan senyuman, mereka mengatakan bahwa Gaon masih kecil dan tidak perlu dimarahi atau dilarang memakan itu. Gaon yang sangat menyukai semua masakan Geon-woo telah menyelamatkan semua orang dari keracunan makanan. Jung Su-chen yang ingin mencoba untuk sekadar pengalaman pun tidak kuasa menahan diri. Akhirnya, masakan yang benar-benar layak makan terhidang di atas meja. Jung Su-chen membantu semua orang memasak kali ini. Geon-woo sangat memuji kehebatan Jung Su-chen dalam memasak, namun Jung Su-chen merasa murung karena ia merasa tidak sehebat itu. Sambil mengaduk masakannya, Jung Su-chen mengatakan bahwa banyak koki hebat di seluruh dunia, sehingga standar mereka juga sangat tinggi. Namun, dengan semangatnya, Jung Su-chen yakin ia akan menjadi koki terbaik di dunia dan tidak perlu khawatir lagi. Mendengar semua itu, Geon-woo merasa kagum. Meskipun Jung Su-chen dijuluki koki terbaik, ia tetap merasa dirinya rendah dan ingin terus berkembang. Geon-woo menyimpulkan bahwa orang luar biasa itu adalah orang seperti Jung Su-chen. Geon-woo bertanya-tanya, apakah ia bisa menjadi petani hebat? Meski pemikirannya tentang hal itu masih samar, tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Anda telah menemukan hidden piece yang disembunyikan oleh petani pro yang pensiun. Anda mendapatkan ujian. Ujian I, demi menjadi petani sejati. Anda yang berharap menjadi petani tiada duanya akhirnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Namun, apa sebenarnya petani terbaik itu? Apa artinya menjadi petani terbaik? Tidak ada jawaban yang benar. Anda harus menjadi definisi Anda sendiri. Target, mencari identitas Anda sebagai seorang petani. Hadiah jika berhasil, hadiah dari petani pro yang pensiun. Geon-woo kaget. Ia menerima ujian dari petani pro yang pensiun. Mendengar suara terkejut Geon-woo, semuanya langsung menoleh ke arah Geon-woo. Kemudian mereka pun mulai menikmati masakan Jung Su-chen. Hawa, yang pertama kali mencicipi, sangat menyukai masakan Jung Su-chen ini. Dengan senangnya, Hawa memuji Jung Su-chen atas rasa masakannya. Namun, Jung Su-chen melirik ke arah Geon-woo, karena Geon-woo masih belum menyentuh masakannya. Geon-woo masih khawatir dengan ujian yang ia hadapi. Sementara itu, ayah dan ibu sangat senang menikmati masakan dari koki terhebat, Jung Su-chen. Geon-woo telah menceritakan tentang ujiannya kepada Jung Su-chen. Jung Su-chen memberinya semangat, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun saat ini Jung Su-chen juga merasakan hal yang sama seperti Geon-woo. Jung Su-chen memberikan nasihat sebagai senior manusia super. Selama Geon-woo tidak menyerah terhadap ujian tersebut, Geon-woo pasti bisa melewatinya. Semua itu juga tidak ada batasan waktu, jadi Geon-woo tidak perlu terlalu cemas. Mendengar itu, Geon-woo merasa cukup lega. Di sampingnya, Hawa dengan senang hati menyuapi Geon-woo makanan. Melihat keceriaan di wajah Hawa, ia merasa tidak khawatir lagi dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Geon-woo sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Hawa. Beberapa saat kemudian Jung Su-chen kemudian berpamitan untuk pulang, namun ibu terlihat sangat marah. Geon-woo hanya memanggil Jung Su-chen untuk memasak, padahal ada hal lain yang ingin ia katakan. Geon-woo pun mengingatkan dan bertanya apakah Jung Su-chen ada rencana untuk liburan. Jika tidak ada, Geon-woo mengajaknya berlibur ke pantai bersama. Beberapa hari kemudian,
Hawa dan Gyeonwoo sangat bersemangat berlarian. Hawa sangat senang melihat sesuatu di hadapannya, dan Gyeonwoo pun terlihat ceria dengan lokasi yang telah ia pilih. Mereka menemukan sarang lebah batu yang besar. Setelah Jung Su Chen pulang malam itu, kepompong ratu lebah batu bergerak, membuat semuanya terkejut dan cemas. Akhirnya, lahirlah ratu lebah baru. Meskipun itu adalah peristiwa yang membahagiakan, masalahnya adalah tidak tersedianya sarang untuk sang ratu. Jika mereka harus pergi ke dungeon tanah persawahan, itu akan menimbulkan perselisihan. Gyeonwoo pun tidak bisa memanggil sosok agung lagi. Akhirnya, mereka menemukan lokasi yang tepat di lereng gunung, meskipun Gyeonwoo cukup lelah harus mendaki gunung. Tiba-tiba di lokasi Fon menyambut kedatangan Gyeonwoo. Fon, yang bertugas sebagai pengawas lebah batu di Jakabaring, dan Min Seorin tetap dengan senang hati meneliti aktivitas lebah batu. Gyeonwoo selalu merasa canggung bersama Fon, karena Fon hanya berbicara mengenai pekerjaan. Fon penasaran dan bertanya, apakah Gyeonwoo berternak lebah batu harus membutuhkan sarang yang sangat besar? Gyeonwoo menjawab, semakin besar, semakin bagus. Fon mengucapkan terima kasih karena jawaban Gyeonwoo berhasil mengatasi rasa penasarannya. Gyeonwoo hanya bisa tersenyum kecil mendengar ucapan terima kasih dari Fon. Ia juga berpikir bahwa ternyata Fon pun merasakan perasaan penasaran. Gyeonwoo tak menyangka bahwa Fon tertarik pada lebah batu juga. Namun, Hawa yang ada di sampingnya menarik-narik baju Gyeonwoo, membuat Gyeonwoo menanyakan ada apa. Hawa menjelaskan apa yang ia pikirkan. Gyeonwoo pun teringat bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia hanya datang untuk memastikan dan kemudian akan langsung pergi. Gyeonwoo pun pergi tergesa-gesa setelah berbincang dengan Fon. Ayah dan ibu sudah menunggu mereka untuk datang. Melihat Gyeonwoo terlambat, ibu sangat marah. Ayah ingin membela Gyeonwoo, tetapi ibu tetap marah. Tak lama kemudian, mobil putih pun datang. Yejun menjemput mereka semua. Rombongan Gyeonwoo pun berangkat untuk berlibur ke pantai. Karena Gyeonwoo tidak memiliki SIM, maka Yejun yang menyetir mobilnya. Ayah dan ibu pun memuji Yejun yang masih muda, namun sudah sangat mahir menyetir. Sampai-sampai Jung Su Chen yang ada di sebelah Yejun tertidur pulas. Gyeonwoo sangat gugup karena dimarahi oleh ayahnya karena tidak memiliki SIM. Ayahnya kemudian melirik ke samping dan bertanya kepada Min Seorin tentang pendapatnya mengenai Gyeonwoo yang tidak bisa menyetir. Pertanyaan itu membuat Min Seorin terkejut. Ia menjadi gugup, apalagi di pelukan Hawa, ia melihat Kyuk Yungye yang juga ikut berlibur. 1 hari sebelum berlibur, karena keluarga besar ikut berlibur, Gyeonwoo menitipkan sapi kepada El. Gyeonwoo sangat menyesal karena El tidak bisa keluar dari dungeon, namun ia terus-menerus meminta bantuan darinya. Sementara itu, Gyeonwoo dan El saling mengobrol. Janggun dan sapi pun saling berkenalan. El kemudian memiliki permintaan kepada Gyeonwoo, yaitu meminta Gyeonwoo untuk membawa Kyuk Yungye ke pantai. Gyeonwoo cukup bingung, karena ia kira El akan meminta hal yang lebih besar. Ternyata El hanya meminta rekaman Kyuk Yungye di pantai. Melihat El yang sangat serius dengan channel Kyuk Yungye, membuat Gyeonwoo merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Sementara itu, Min Seorin sangat gugup karena Kyuk Yungye, yang selama ini ia tonton di channel, berada di sana. Min Seorin sangat mengagumi Kyuk Yungye karena keimutan dan kepatuhannya, bahkan ia jatuh cinta padanya. Kyuk Yungye juga bisa berakting dengan menggunakan pedang, dan sinematik gambar yang diambil dari drone pun sangat bagus. Min Seorin berpikir bahwa mereka menggunakan drone, padahal itu semua karena El bisa terbang. Pernyataan Min Seorin membuat Kyuk Yungye malu. Min Seorin pun merasa sangat senang karena Yejun mengajaknya berlibur, sehingga ia bisa bertemu dengan Kyuk Yungye. Sebagai tanda terima kasih, Min Seorin siap berlatih tanding bersama Yejun, yang tentu membuat Yejun sangat senang. Mereka pun sangat gembira, namun tiba-tiba Min Seorin teringat sesuatu. Kalau Kyuk Yungye adalah monster taming milik Gyeonwoo, berarti Gyeonwoo juga mengenal sosok El yang selalu merekam Kyuk Yungye. Min Seorin sangat senang dan langsung bertanya kepada Gyeonwoo tentang El. Sebelum Gyeonwoo bisa menjawab, Yejun memberitahukan mereka bahwa mereka sudah sampai tujuan. Min Seorin pun merasa malu karena terus bertanya hingga akhirnya mereka tiba di pantai. Gyeonwoo dan Hawa sangat senang melihat pantai yang sangat indah dan luas. Yejun pun merasa senang karena Gyeonwoo menyukainya, dan ia juga merasa senang karena di sini tidak ada banyak orang, jadi mereka bisa bersantai. Namun, ekspresi Yejun tiba-tiba berubah karena terdengar suara kerumunan yang ramai. Ternyata itu adalah kerumunan orang yang tertarik karena ayahnya, Park Jung Hyeok, yang selalu menarik perhatian banyak orang. Padahal,
Ye Jun sudah mengingatkan ayahnya untuk tidak menarik perhatian orang dan bahkan memberikannya tanda pengenal serta cat rambut khusus. Kerumunan ini menyebabkan kegaduhan besar, sehingga liburan panas mereka pun gagal menjadi liburan yang biasa. Di waktu yang bersamaan, di lembaga penelitian Yuna baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ia terlihat sangat lelah setelah melakukan penelitian. Knight melirik dengan cemas ke arah Yuna dan menanyakan hasil ramuan kali ini. Sayangnya, ramuan tersebut gagal. Potions untuk pertumbuhan kelas X ternyata hanya bisa dibuat oleh seorang kepala pelayan yang juga seorang alkemis di masa lalu. Ramuan ini berguna untuk anak-anak agar tumbuh dengan baik, namun tidak akan berpengaruh pada orang dewasa. Yuna merasa lega meskipun ramuan ini gagal, karena setidaknya perjalanan penelitiannya masih berada di jalur yang benar. Ketika Yuna hendak tidur, Knight kaget melihat ekspresi Yuna dan ia pun berkata, "Jika itu perkataan ibuku, aku tidak ingin mendengarnya." Knight kemudian menyampaikan pesan dari Geonwoo yang mengajaknya liburan bersama, dan liburan tersebut dimulai hari ini. Mendengar itu, Yuna pun kaget dan dengan semangatnya ia langsung melemparkan pakaian penelitiannya dan meminta Knight untuk segera menyiapkan helikopter. Dengan bergabungnya Yuna, liburan musim panas yang penuh lika-liku pun dimulai. Sementara itu, di pantai, terlihat sesosok Soah yang sangat senang melihat keindahan pantai. Namun, Chen Ming merasa sangat geram melihat manusia super yang telah menghancurkan bisnisnya sekarang bersenang-senang di sana. Soah sangat bingung dengan pernyataan Chen Ming tentang menghancurkan apa, membuat Chen Ming terkejut. Soah ingin bermain ke pantai, namun Chen Ming melarangnya pergi, yang membuat Soah sangat sedih. Melihat ekspresi Soah yang begitu, Chen Ming pun mengubah mukanya menjadi senyuman dan meminta Soah untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, setelah itu ia bisa bermain. Mendengar itu, Soah sangat senang dan segera memulai pekerjaannya. Namun, dengan tatapan mata yang kejam, Chen Ming mengamati Soah. Setelah pekerjaan ini selesai, tempat ini, bahkan negara ini, tidak akan lagi menjadi tempat bermain. Memikirkan hal itu, Chen Ming tersenyum dengan senyuman yang menyeramkan. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.